Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kepada dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita meneruskan pengajian dalam kitab Umdatus Salik karangan Al-Imam Ibn Naqib Al-Masri, dan insya-Allah taala kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Maka kita sedang ini berada dalam bab salat jamaah dalam kitab Umdatus Salik, dan daripada perkara yang kita membicarakan pada pengajian yang lepas adalah berkenaan dengan kewajipan mengikuti imam bagi makmum. Kalau sekiranya kita niat makmuman, maka diwajibkan kita mengikut perbuatan imam. Tidak dibolehkan kita mendahului imam, dan tidak dibolehkan kita melambatkan daripadanya. Jadi ini adalah perkara yang insya-Allah kita akan membicarakan. Tapi secara dasar, apa yang diwajibkan adalah kita mengikuti imam. Yakni setelah imam melakukan sesuatu perbuatan, barulah kita melakukan ini perbuatan. Dan juga tidak dibolehkan kita muqaranah, yakni kita melakukan bersama imam. Kalau sekiranya imam melakukan rukuk, kita melakukan rukuk bersama imam, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang makruh dan kita tidak mendapatkan fadilatul jamaah. Ini yang seperti mana penulis akan membicarakan selepas ini. Akan tetapi ada satu tempat dalam solat yang mana disunatkan kita melakukan mutaba'ah, iaitu apabila imam mengucapkan amin, disebabkan ada hadis Nabi SAW yang membicarakan ini tentang kelebihan muqaranah bersama imam dalam ta'min, dalam mengaminkan. Kalau sekiranya seseorang itu dia syak dalam takbiratul ihram, maka tidak sah takbirnya. Yani kalau dia syak sama ada dia melakukan takbir ataupun tidak, maka ini boleh membawa kepada batal kepada solatnya kalau sekiranya dia berada dalam keadaan syak pada waktu yang lama. Begitu juga kalau sekiranya dia syak sama ada dia melakukan takbir bersama imam ataupun tidak bersama imam. Kalau sekiranya dia melakukan takbir bersama imam, maka tentu sekali salatnya tidak sah. Kalau sekiranya imam mengucapkan Allahu Akbar dan makmum melakukan Allahu Akbar bersama imam, tidak sah salat makmum. Kalau sekiranya makmum syak sama ada dia melakukan takbir bersama imam ataupun tidak bersama imam, maka syak seperti ini boleh menyebabkan solat itu tidak sah. Jadi insya-Allah taala kita sekarang insya-Allah kita akan kembali kepada kitab. Daripada perkara apa juga kita membicarakan adalah berkenaan dengan solatnya makmum kalau sekiranya makmum masbuk, ya. Ini yang banyak kita membicarakan pada kali yang lepas. Mungkin saya ulang lagi sekali disebabkan ini daripada perkara yang penting, dan juga ramai kebiasaannya jemaah-jemaah menanyakan tentang perkara ini. Yang ini penulis memberikan misal tentang solat subuh. Kalau sekiranya kita masuk lambat pada rakaat yang kedua, dan pada rakaat yang kedua ini dikirakan rakaat pertama bagi makmum, dia adalah rakaat yang kedua bagi imam. Akan tetapi bagi makmum yang masbuk, dia adalah dikirakan sebagai rakaat yang pertama. Jadi berdasarkan dengan mazhab Al-Imam Syafi'i, kita mengikut kepada sekuens solat kita. Kita balik kepada sekuens solat kita dan bukan solat imam. Maka kalau sekiranya imam dia melakukan solat dan kita masuk pada rakaat yang kedua, maka ini adalah rakaat kedua bagi imam dan dia adalah rakaat pertama bagi kita. Jadi maksudnya di sini imam melakukan doa kunut, maka makmum melakukan doa kunut bersama imam. Akan tetapi doa kunut ini bukan pada masa membaca doa kunut, disebabkan makmum sedang berada pada rakaat yang pertama. Dan apabila makmum salam daripada salam imam, dia habis imam melakukan salam, maka makmum wajib menambahkan satu rakaat, dan ini adalah rakaat yang kedua bagi makmum. Maka soalannya di sini, adakah disunatkan bagi makmum membaca doa kunut sekali lagi ataupun tidak, memandangkan dia sudah melakukan doa kunut bersama imam, akan tetapi pada rakaat yang pertamanya disebabkan dia masbuk? Maka jawapannya adalah disunatkan dia melakukan doa kunut sekali lagi
Sebab doa kunut yang pertama yang dia melakukan bersama imam, dia melakukan bukan pada tempatnya. Ini ceritanya, bukan yang ini pada tempatnya. Apa maksud ini bukan pada tempatnya? Sebab bagi makmum ini masih rakaat ini yang pertama. Bagi makmum ini adalah masih rakaat ini yang pertama. Maka doa kunut disunatkan kita melakukannya pada rakaat yang kedua dan bukan rakaat yang pertama. Itu sebab disunatkan bagi makmum untuk mengulangi. Ini yang penulis ini mengatakan dalam kitab Umdah. Dia mengatakan fahuwa akhiru salatihi fayu'idu fil qunut. Maka dia melakukan i'adah bagi doa kunut, yakni mengulangi ini bagi doa kunut. Begitu juga dengan benda-benda yang lain. Misalan seorang makmum ini misalan dia masuk ini ke dalam solat ini pada rakaat ini yang misalan dia masuk solat pada rakaat yang kedua misalan. Imam ini sedang melakukan rakaat yang kedua, ini bagi solat Zuhur misalan. Imam ini sedang berada pada solat pada rakaat ini yang kedua. Maka dia masuk ke dalam salat, maka imam melakukan tasyahud awal. Maka makmum juga melakukan tasyahud awal bersama imam, walaupun tasyahud awal ini bukan ini pada tempatnya. Jadi apabila imam melakukan rakaat yang ketiga, sepatutnya tempat tasyahud awal ini pada yakni rakaat ini. Akan tetapi tidak dibolehkan baginya melakukan tasyahud awal disebabkan mutaba'atul imam, yakni diwajibkan dia mengikuti imam. Jadi apabila imam ini melakukan rakaat ini yang keempat, maka ini adalah rakaat ini yang ketiga yakni bagi makmum. Maka tasyahud akhir yang dia melakukan bersama imam sekali lagi bukan pada tempatnya, sebab rakaat ketiga bagi makmum tidak ada tasyahud, akan tetapi diwajibkan dia melakukan tasyahud ini disebabkan dia mengikuti imam. Maka dalam keadaan seperti ini penulis ini mengatakan apabila imam melakukan salam dan makmum naik untuk menyempurnakan rakaat yang keempatnya, maka tidak disunatkan baginya melakukan takbir. Apa sebabnya? Sebab dia sudah melakukan takbir bila dia naik daripada sujud ini yang kedua untuk melakukan tasyahud, dan disebabkan tasyahud ini bukan pada tempatnya, maka tidak disunatkan yakni dia melafazkan takbir, disebabkan tadi dia sudah melakukannya. Jadi ini adalah daripada perkara yang kita membicarakan. Maka saya mengulangi perkara ini supaya insya-Allah taala dia menjadi mudah bagi kita semua untuk kita memahaminya. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Jadi sekarang kita masuk kepada bahagian yang kedua. Penulis ini mengatakan wa yajibu mutaba'atul imam fil af'al, diwajibkan yakni makmum mengikuti yakni imam dalam yakni perbuatan, dalam perbuatan yakni rukun fi'li. Maka imam ini melakukan rukuk, wajib ini makmum yakni mengikuti, yakni selepas ini imam melakukannya. At-ta'min illa ta'min afwan. Sebab dia mengatakan wal yakun ibtida'u fi'li mutaakhiran an ibtida'ihi wa mutaqaddiman ala fararihi. Ini yang akhir sekali yang saya membicarakan pada pengajian yakni yang lepas. Jadi maksudnya di sini adalah maksud daripada mutaba'ah. Penulis senang menerangkan kepada kita apa ini maksudkan dengan mutaba'ah. Maka misalan kalau imam ini melakukan rukuk, makmum tidak turun yakni melakukan rukuk sehingga yakni imam ini sampai kepada had ini rukuk. Jadi ini adalah caranya. Jadi apabila imam yakni sampai yakni kepada had rukuk, maka makmum pun turun yakni melakukan rukuk. Jadi begini, ini yang dimaksudkan dengan mutaba'ah. Wa yutabi'uhu fil aqwali aidan. Begitu juga ini dengan yakni perbuatan, yakni dengan percakapan misalan. Seperti takbiratul ihram. Begitu juga dengan bacaan yakni Fatihah. Kalau sekiranya makmum mendengar bacaan yakni imam, maka dia tidak membaca Fatihah yakni depan yakni daripada imam, tetapi dia membaca Fatihah belakang daripada bacaan yakni imam. Illa ta'min, yakni dia mengatakan kecuali yakni bagi mengucapkan amin dia mengatakan di sini illa ta'min fayuqarinuhu fihi, maka dia melakukan muqaranah. Ini seperti mana tadi saya mengatakan muqaranah, yakni maksudnya bersama, yakni imam baca amin, makmum ini baca amin bersama. Wala qaranahu fi takbiratul ihram aw syakka hal qaranahu lam tanaqid. Kalau sekiranya dia melakukan takbiratul ihram bersama imam ataupun dia syak sama ada dia ada melakukan bersama imam ataupun bukan bersama imam, maka tidak sah takbir tadi. Au fi ghairihi kuriha. Tapi selain daripada takbir, kalau sekiranya dia melakukan muqaranah dalam perbuatan, misalan imam ini melakukan rukuk, dia melakukan rukuk bersama imam. Imam i'tidal, dia melakukan i'tidal bersama imam.
maka perbuatan ini adalah perbuatan yang makruh, wa fatathu fadilatul jamaah, dan dia tidak mendapatkan fadilatul jamaah. Ini kalau sekiranya dia melakukan muqaranah pada perbuatan yang lain dalam salat. Jadi disunatkan bagi makmum untuk melakukan mutaba'ah dan bukan muqaranah. Hanya takmin sahaja disunatkan kita melakukan muqaranah, iaitu kita membaca amin bersama imam. Selain daripada itu tidak disunatkan. Kalau kita melakukannya, makruh hukumnya, melainkan bagi takbiratul ihram, maka salat kita tidak sah. Sebab takbiratul ihram ini, takbiratul ihram dia merupakan pembukaan yang dibagi salat. Maka pembukaan kalau sekiranya yang ini pembukaan yang ini tidak sah, maka salat kita yang ini kesemuanya yang ini akan menjadi yang ini tidak sah. Sebab bila kita niat yang ini makmuman, maka diwajibkan kita mengikuti yang ini bukan yang ini bersama. Wa in sabaqahu ila ruknin, kalau sekiranya makmum dia ke depan daripada imam dengan satu rukun, apa jadi? Jadi dia memberikan misal, dia mengatakan bi an raka'a qablahu, yakni dia melakukan yang ini rukuk sebelum yang ini imam. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang ini makruh. Satu orang ini misalan imam belum rukuk, dia rukuk. Makmum, imam ini belum ini rukuk, dia rukuk. Kalau sekiranya satu rukun fi'li, maka salat ini tidak batal. Maka ini adalah perbuatan ini adalah perbuatan yang makruh. Wa nudibal aud ila mutaba'atihi, disunatkan baginya untuk kembali kepada qiyam. Kalau sekiranya dia melakukan rukuk, imam belum lagi melakukan rukuk. Lebih-lebih lagi kalau dia lupa misalan. Kadang-kadang kita menyangkakan imam sudah melakukan rukuk misalan, tapi dia belum lagi melakukan rukuk. Dan kita apabila sedang melakukan rukuk, kita tahu imam belum lagi melakukan rukuk. Apa kita buat? Adakah kita tunggu imam dalam rukuk ataupun kita bangun supaya kita dapat mengikutinya dalam qiyam? Maka kita bangun dan kita mengikutinya dalam qiyam. Fa in sabaqahu bi ruknin aw bi an raka'a wa rafa'a thumma makasa hatta rafa'a al-imam haruma wa lam tabtul. Jadi tadi yang pertama sekali dia mengatakan makruh. Yang kedua dia memberikan misal, kalau sekiranya makmum dia ke depan daripada imam dengan satu rukun. Jadi dia memberikan misal bi an raka'a, dia melakukan yakni rukuk, dan selepas itu dia bangun yakni daripada yakni rukuknya, dan selepas itu yakni dia tunggu hatta rafa'al imam, sehingga yakni imam bangun yakni melakukan yakni i'tidal. Maka dalam keadaan yakni seperti ini diharamkan yakni ke atas makmum. Jadi penulis yang mengatakan haruma walam tabtul, yakni diharamkan perbuatan yang seperti ini, akan tetapi yakni ia tidak membatalkan salat. Ia tidak yakni membatalkan salat. Berbeza dengan kalau sekiranya dia ke depan daripada imam ini dengan dua yakni rukun fi'il. Kalau sekiranya dia ke depan daripada imam ini dengan dua rukun fi'il dengan sengaja, penulis mengatakan amdan batalat salatuhu, yakni batal yakni salatnya. Akan tetapi kalau sekiranya dia ke depan daripada imam dua rukun fi'li dalam keadaan terlupa, salatnya tidak batal. Wala yu'taddu bihadhihi raka'ah, maka rakaat itu menjadi yakni rakaat yang tidak sah, yakni disebabkan yakni dia telah melakukan yakni sesuatu yang membatalkan solatnya, tetapi disebabkan yakni dia melakukannya dengan tidak sengaja, maka rakaat itu tidak dikira, maka diwajibkan ke atasnya yakni untuk dia membayar yakni satu rakaat. Sebab di sini dimaafkan baginya disebabkan dia terlupa. Tapi kalau sekiranya dia melakukan dengan sengaja, dia kedepankan dengan imam dengan dengan dua rukun fi'li, maka batal yakni solatnya. Jadi selepas ini penulis ini akan memberikan misal lagi. Bagaimana kita nak faham yakni tentang masalah yakni dua yakni rukun yakni fi'li. Tadi yang pertama kita mengatakan kalau dia kedepankan dengan satu rukun fi'li, kalau sekiranya dia kedepan dengan satu rukun fi'li, maka hukumnya adalah makruh. Akan tetapi kalau sekiranya dia melakukan dengan sengaja dan dia tidak kembali, walaupun dia mengetahui dia telah kedepankan daripada imam, maka diharamkan yang ini ke atasnya. Jadi dia boleh menjadi makruh, dia boleh menjadi haram. Tapi kalau sekiranya dia kedepankan daripada imamnya dengan dua yakni rukun fi'li, kalau sekiranya dia melakukan dengan sengaja, batal salatnya. Kalau sekiranya dia melakukan dengan tidak sengaja, maka salatnya tidak batal. Akan tetapi rakaat itu yang ini tidak dikira, diwajibkan yang ini dia menambah rakaat selepas salamnya imam.
Selepas itu penulis ini mengatakan wa in takhallafa bi ruknin. Kalau sekiranya dia ke belakang yakni imam, yakni sekarang yakni dia bukan ke depan, dia ke belakang. Takhallafa bi ruknin bila uzrin kuriha. Sama juga. Kalau dia ke belakang daripada imam dengan satu rukun, maka makruh hukumnya. Kalau sekiranya dengan rukun, batal salatnya. Jadi di sini apa yang penulis ini sedang mengatakan, kalau sekiranya kita ke depan daripada imam dengan dua rukun, batal salat. Kalau kita ke belakang daripada imam, dua rukun ini juga batal salat. Jadi perkara ini adalah kalau sekiranya dia melakukan dua rukun. Kalau sekiranya dia melakukan dua rukun. Kalau satu rukun ini salatnya ini tidak batal. Fa in raka'a wa'tadala wal ma'mumu ba'du qa'imun lam tabtul. Yani misalnya adalah imam melakukan rukuk, makmum masih qiyam. Lepas itu imam bangun sami Allahu liman hamidah kepada i'tidal. Maka makmum ini masih melakukan qiyam. Apabila imam dia turun ini kepada sujud, batal solat makmum. Jadi sekali lagi ya, imam melakukan rukuk, makmum masih berdiri. Imam bangun daripada rukuk, makmum masih berdiri. Solatnya dah batal ke belum? Belum lagi batal. Bila ini solat makmum ini batal? Apabila imam ini turun ini melakukan sujud. Tak, bukan menjadi syarat ini imam sampai kepada had sujud. Apabila imam baru saja melakukan sujud, maka solat makmum ini telah batal. Ini yang penulis ini mengatakan. Kalau sekiranya makmum masih melakukan qiyam dan imam sudah melakukan i'tidal, lam tabtul. Fa in hawa, kalau sekiranya imam melakukan yakni nak melakukan yakni sujud, wa huwa ba'du qa'im, makmum ini masih melakukan berdiri, masih qiyam, batalat, yakni batal yakni salat makmum. Wa in lam yablughis sujud, walaupun imam ini belum sampai kepada had sujud. Dan apa sebabnya? Di sini penulis ini menerangkan sebabnya, li'annahu kammala ruknain, disebabkan dua yakni rukun yakni telah dilakukan dengan sempurna. Apakah dua rukun yang telah dilakukan dengan sempurna? Pertama sekali adalah rukuk, yang kedua adalah i'tidal, dan i'tidal ini juga dilakukan dengan sempurna apabila imam hendak melakukan sujud. Jadi dia telah lepas ini daripada rukun yakni tersebut. Tetapi penulis ini mengatakan wa in takhallafa bi uzrin, kalau sekiranya makmum ini misalan dia lambat melakukan rukuk disebabkan ada keuzuran seperti apa? Dia mengatakan bat'i qira'atihi li'ajzin la liwaswasatin, disebabkan dia lambat baca. Ada orang ini misalan dia baca dia terlalu pelan, imam pula baca terlalu cepat. Dan ada sebagian imam ini solatnya kita pun tak tahu ini dia ada baca Fatihah, kita ada baca Fatihah. Disebabkan ada orang dia melakukan solat ini terlalu cepat, maka ini tidak digalakkan sama sekali. Kalau sekiranya kita menjadi imam ini bagi orang awam ya di masjid-masjid dan sebagainya, jadi kita tidak boleh baca terlalu cepat dan tidak dibolehkan kita baca terlalu lama. Jadi kita mesti melakukan dengan sedang. Kalau kita balik kepada sunnah Nabi SAW, maka kita akan mendapati bagaimana bacaan Nabi SAW. Sahabat ini meriwayatkan, aku tidak pernah melihat solat yang begitu sedang seperti mana solat Nabi SAW. Jadi dia tidak terlalu panjang dan juga dia tidak terlalu pendek. Tapi kalau sekiranya makmum ada keuzuran dia baca terlalu lambat misalan, dan imam ini baca terlalu cepat, maka di sini ada keuzuran. Tapi waswas bukan keuzuran. Penulis ini mengatakan la li waswasatin. Ada orang pula dia bukan masalah baca lambat, akan tetapi dia waswas. Tadi macam mana dengan Ar-Rahmanir Rahim, macam mana dengan Malik Yaumiddin, lepas tu dia baca lagi. Imam ini sudah melakukan rukuk. Maka ini tidak menjadi keuzuran baginya. Jadi kita nak kena lawan ini waswas. Waswas ini adalah perkara yang kita nak kena lawan, sebab syaitan ini dia sedang mempermainkan kita. Jangan kita layan waswas. Kita layan waswas, masya-Allah, salat kita akhirnya tidak menjadi sah. Dia boleh menyebabkan masalah dalam ibadat kita. Jadi jangan kita melakukan waswas dalam salat ini, dia boleh mencemarkan kita punya ibadah. Hatta raka'al imam lazimahu itmamul Fatihah wa yas'a khalfahu ma lam yasbaqu bi aktsara min salasati arkan. Dia diberikan 3 rukun penulis yang mengatakan 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang. Ini bukan masbuk ya. Ini kita membicarakan tentang muwafiq. Kalau sekiranya makmum
dia sedang baca Fatihah, imam rukuk, dan dia bukan masbuk. Kalau masbuk ini imam menanggung Fatihahnya, tapi di sini imam tidak menanggung Fatihahnya. Lazimahu itmamul Fatihah, diwajibkan dia membaca Fatihah. Wa yas'a khalfahu, dan dia ikut yang di belakang ini imam, ma lam yasbaqu bi aksara min salasati arkan, selagi mana dia tidak lebih daripada 3 rukun. Taib, apa maksudnya di sini? Sekarang ini misalnya satu orang ini baca terlalu lambat misalnya. Dia baca yang ini terlalu lambat, maka imam melakukan rukuk, dia masih baca Fatihah. Imam i'tidal, dia masih baca Fatihah. Imam sujud yang pertama, dia masih baca Fatihah. Kalau ikut ini tadi kita mengatakan dah batal solatnya, tapi disebabkan dia bati'ul qira'ah, lambat ini baca, diberikan keuzuran. Jadi imam melakukan sujud yang pertama, dia masih qiyam. Imam melakukan duduk di antara sujud, masih qiyam. Imam melakukan ini sujud yang kedua, dia habis baca Fatihah misalan, dan dia melakukan rukuk, i'tidal, sujud yang pertama, duduk di antara sujud, dan sujud yang kedua. Sah salat ni. Jadi apakah ini dimaksudkan dengan 3 rukun fi'li? Ini ada 3 rukun fi'li yang panjang. Pertama, rukuk. Kedua, sujud yang pertama. Ketiga adalah sujud yang kedua. Maka i'tidal dengan duduk di antara sujud bukan rukun fi'li yang panjang. Dia adalah rukun fi'li yang pendek, kita tidak mengambil i'tibar. Jadi selagi mana imam belum lagi sampai kepada belum bangun daripada sujud yang kedua, kita boleh catch up. Kalau sekiranya bati'ul qira'ah, dia boleh catch up ini kepada imam. Tapi kalau sekiranya dia lihat ini imam akan bangun daripada sujud yang kedua dan dia tahu dia tak boleh baca habis Fatihah, maka dia potong ini Fatihahnya dan dia terus melakukan rukuk dan i'tidal dan kejar imamnya. Akan tetapi diwajibkan dia menambah rakaat selepas salamnya, selepas yakni salamnya imam. Ini yang dia mengatakan selepas itu, fa in zada wafaqahu fima huwa fi summa yatadaraku ma fatahu ba'da salamihi. Jadi dia mengatakan kalau sekiranya lebih daripada itu, yakni imam ini lebih daripada 3 rukun fi'li dan dia belum lagi habis baca Fatihahnya, maka dia mengatakan tadarakahu ma fatahu ba'da salamihi, yakni diwajibkan, yakni dia menambahkan yakni 1 rakaat selepas yakni salamnya, dan dia meneruskan yakni salatnya yakni bersama imam tadi. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini dan kita akan meneruskan pada keesokan hari. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.